これを上回らなきゃ。一等しろ。Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Sekarang Mimin akan menceritakan anime berjudul Rukadai Kishi no Cavalry. Menceritakan tentang seorang siswa bernama Kurogane Iki. Seorang siswa dengan julukan The Worst One yang berperingkat F. Ia berada di peringkat akhir dari semua siswa di sekolah karena kekuatan magis atau sihirnya yang kecil dari kebanyakan orang-orang lainnya. Hal itulah yang membuat Iki sering mendapat perlakuan kasar dan dianggap buruk oleh keluarganya sendiri. Suatu hari karena beberapa kejadian yang tak disengaja, Iki bertemu dengan siswa baru yang datang ke sekolahnya. Ia bernama Stella Vermilion. Dan ternyata Stella merupakan seorang putri kerajaan dengan kelas rank A yang menjadi roommate Iki. Namun karena timing pertemuan mereka berdua tidak bagus, saat itu Iki melihat Stella sedang berganti pakaian. Tentu saja Stella marah dan mengajak Iki untuk berduel. Bagaimana kelanjutannya? Apakah yang terjadi dengan mereka berdua? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Iki Kurogane seorang remaja yang dikenal sebagai worst one di sekolah karena kurangnya bakat. Mempersiapkan dirinya untuk latihan pagi seperti biasa. Di tempat lain, Stella Vermilion, putri kerajaan Vermilion, tiba di Jepang dan akan mendaftar di Akademi Hagun. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Iki kembali ke kemah dan melihat Stella yang hanya mengenakan pakaian dalam. Berpikir agar tidak ada yang dirugikan, Iki membuka kaosnya yang membuat Stella menjerit. Iki dipanggil ke kantor direktur di mana dia dikritik oleh Kurono karena berperilaku tidak senonohnya. Sebelum memanggil Stella juga Gareki meminta maaf secara resmi kepadanya. Stella meminta Iki untuk melakukan harakiri sebagai permintaan maaf. Namun Iki menolak untuk bunuh diri hanya karena melihat Stella dalam pakaian dalam. Marah atas komentar Iki, Stella mulai mengeluarkan api saat Kurono meninggalkan kantor untuk menghindari keterlibatan. Iki dalam keputusasaan mengklaim bahwa dia terpesona oleh kecantikan Stella. Yang mengejutkan gadis itu ketika apinya melemah karena rasa malu. Saat Iki mencoba menjelaskan situasinya lagi, Kurono kembali dan mengungkapkan bahwa Iki dan Stella adalah teman sekamar yang sangat mengejutkan mereka. Kurono membawa keduanya ke kamar mereka dan mengungkapkan alasan mengapa Stella dan Iki menjadi teman sekamar yang membuat Stella tidak senang. Kurono memberikan keduanya pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan berduel, dan Stella menyarankan bahwa yang kalah akan menjadi budak pemenang seumur hidup. Di arena pertarungan, Iki terlihat berbicara dengan Kurono tentang syarat kelulusannya. Memenangkan festival seni pedang bintang 7. Stella kemudian tiba di arena dan pertandingan resmi dimulai, dengan keduanya mewujudkan perangkat masing-masing. Stella memulai duel dengan menyerang secara agresif, namun terus-menerus dimentahkan oleh Iki. Yang membalas balik setelah meniru teknik pedang Stella. Hampir mendaratkan serangan ke Stella namun diblokir karena perbedaan sihir. Stella sambil meratapi kemenangannya dengan cara yang tidak diinginkan, mengaktifkan salah satu serangan terkuatnya, Katarterio Salamandra. Iki dengan rela mengakui bahwa ia sudah memiliki kemampuan sebagai kesatria penyihir. Dan mengungkapkan kartu trufnya, itu Sura yang dengan paksa menghilangkan semua batas fisiknya. Dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Menghindari seluruh serangan Stella, Iki berhasil mendaratkan serangan dan memenangkan duel sebelum ambruk karena kelelahan. Stella kemudian terlihat di kamar rumah sakit, dirawat dan Kurono datang ke kamarnya. Stella bertanya bagaimana Iki bisa menjadi kesatria peringkat F. Dan Kurono menjelaskan bahwa sistem tersebut didasarkan pada kemampuan blazer, bukan kemampuan bertarung yang sebenarnya.
Stella bertanya bagaimana Iki gagal, dan Kuruno mengungkapkan bahwa itu adalah situasi yang rumit. Kuruno kemudian merekomendasikan Stella untuk mengikuti jejak Iki, karena dia adalah seseorang yang bekerja keras juga. Stella memasuki kamarnya dan menemukan Iki tidur di salah satu ranjang. Ia mendekati Iki dan terkejut pada sentuhan pertamanya dengan seorang pria. Stella memukul kepalanya setelah Iki bangun dan melihat apa yang dia lakukan. Stella meminta maaf pada Iki dan keduanya pun berbaikan. Namun begitu teringat dengan kesepakatan tentang duel, Stella panik. Mengira Iki mungkin akan memintanya melakukan hal mesum. Tetapi yang diminta Iki adalah Stella bersedia menjadi teman sekamarnya. Stella setuju dan mereka berdua saling menjabat tangan. よろしくしてあげない。なんでもダメよ。ダメだからね。なあ、もう一度理事長に言って。いや、何よ。 Stella dan Iki baru saja menyelesaikan lari harian mereka sejauh 20 km bersama. Iki menawarkan Stella minuman dari botolnya. Yang awalnya terkejut dengan tawaran itu karena itu adalah ciuman tidak langsung. Namun Stella menerimanya dan mendengar Iki berbicara tentang kegembiraannya karena adiknya datang ke sekolah. Yuri Oreki memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas kepada semua siswa baru. Yuri mengingatkan bahwa partisipasi tahun ini untuk Festival Seni Pedang 7 akan bergantung pada memenangkan pertarungan seleksi dan para siswa akan diberitahu melalui ID mereka. Yuri menyemangati murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Dan kemudian dengan cepat muntah darah lalu jatuh pingsan. Yuri kemudian berada di rumah sakit bersama Stella dan Iki. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang sudah biasa memuntahkan darah setidaknya 1 liter setiap hari. Iki dan Stella berjalan melewati aula dan Stella bertanya tentang apa yang terjadi tahun lalu. Iki menjelaskan dia tidak bisa mengambil kelas tahun lalu. Dan sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, seorang gadis bernama Kagami muncul untuk memeluknya, menyebabkan Stella cemburu dan pergi. Iki mengejar Stella, namun adiknya yang bernama Shizuku muncul dan mencium bibirnya yang mengejutkan semua orang. Stella menyela mereka sebelum Shizuku mampu mencium Iki sekali lagi, menyebabkan Shizuku marah. Stella menjelaskan bahwa dirinya adalah pelayan Iki, dan mereka tidur bersama. Shizuku memutuskan untuk menggunakan perangkatnya, Yoshigure, untuk membunuh Stella dan yakin bahwa dia akan mampu melakukannya karena elemennya adalah air. Stella menyebarkan perangkatnya sebagai tanggapan dan keduanya bentrok menyebabkan ledakan di aula. Keduanya dihukum dengan tugas pembersihan atas tindakan mereka. Shizuku dan Stella terus berdebat menyebabkan Shizuku secara tidak sengaja mengungkit masa lalu Iki dan bagaimana rasanya dia tidak ada di keluarganya. Shizuku mengakhiri pembicaraan dan kembali ke kamarnya, di mana ia disambut oleh teman sekamarnya yang bernama Nagi. Stella bertemu Iki di depan sekolah dan bertanya apakah dia diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada oleh keluarganya. Iki memutuskan menceritakannya sebenarnya dan menggambarkan bagaimana perlakuan keluarganya selama bertahun-tahun. Suatu hari Iki tidak tahan lagi dan memutuskan untuk melarikan diri saat terjadi badai salju yang sangat parah. Ketika dia akan pingsan, Ryoma kakeknya muncul di hadapannya, mendorongnya untuk tidak menyerah sambil menggendongnya pulang. Iki menjelaskan bahwa keluarganya bahkan telah menekan sekolah agar dirinya gagal, untuk memastikannya tidak pernah menjadi kesatria. 悔しさを捨てるな。そいつは そして決めたの。父親の。これからもこういう嫌がらせは続くと。 Iki dan Stella berlatih tarung, dan ketika latihan berakhir Iki mengetahui bahwa Stella akan bertarung melawan Momotani. Iki ingin memberitahu Stella tentang lawannya, tetapi Stella menghentikannya karena dia yakin pertandingan tersebut adalah latihan untuk pertarungan sesungguhnya, di mana tidak mungkin mengetahui kemampuan lawan. Bel berbunyi dan sebelum mereka kembali ke kelas, Stella sempat mencoba mengajak Iki berkencan. Namun disela oleh pesan dari Shizuku yang ingin mengajak Iki belanja bersama.
Ketika Iki mengatakan dengan senang hati, Stella salah paham mengira itu adalah jawaban untuknya. Di akhir pekan, Stella, Iki, Shizuku, dan Nagi pergi ke mall. Stella melihat Shizuku berpegangan tangan dengan Iki dan ingin melakukannya juga. Namun Shizuku mengingatkan bahwa Stella adalah pelayan Iki sehingga tidak bisa menyentuh majikan sembarangan. Keempatnya kemudian bersantai di kafe sambil menikmati krep rekomendasi Nagi. Ketika berada di toilet, Nagi menenangkan Iki saat dua teroris menerobos masuk. Salah satunya bahkan segera menembakkan senjatanya. Namun Iki dan Nagi tidak ditemukan, dan saat para teroris pergi, Nagi dan Iki keluar dari dimensi yang berbeda. Ingin mengetahui apa yang terjadi, Nagi mengungkapkan perangkatnya, Pertapa Kegelapan, dan menjelaskan bahwa dia dapat bergerak dari bayang-bayang. Iki dan Nagi muncul di ruang keamanan, di mana mereka menemukan dua penjaga keamanan pingsan. Iki menelepon Kurono yang memberitahu Iki bahwa situasinya sudah menjadi berita dan polisi telah mengepung mall. Kurono menjelaskan bahwa para teroris tersebut adalah rebellion. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berpikir bahwa Blazer adalah generasi manusia baru dan telah menyerang mall menuntut uang tebusan yang besar untuk para sandera. Stella dan Shizuku berada di antara para sandera. Shizuku memberitahu meminta Stella tidak melakukan apapun karena dirinya telah membuat rencana. Saat itu seorang ibu menangis agar salah satu teroris tidak menyakiti putranya. Namun tidak berhasil karena teroris tersebut mencoba membunuh putranya. Stella menyelamatkan anak tersebut, dan dengan empress dress-nya peluru yang ditembakkan ke arahnya tidak dapat mengenainya. Bisou, pemimpin rebellion, memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak. Ia mengenali siapa Stella dan mulai mencaci maki bawahannya sebelum berubah pikiran dan mengarahkan senjatanya ke arah sang ibu. Stella mencoba menyelamatkan wanita tersebut, tetapi Bisou mampu menghentikannya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya dengan perangkatnya. Bisou menggunakan wanita itu untuk bernegosiasi dengan Stella. Ia menuntut Stella meminta maaf dengan telanjang dan bersujud di hadapannya. Iki mencoba untuk turun tangan menghentikan Stella agar tidak melepaskan pakaiannya. Namun ia dihentikan oleh Nagi yang memintanya percaya pada adiknya. Shizuku sedang membuat penghalang air tanpa disadari para teroris. Dan setelah menyelesaikannya, ia melepaskan Souha Suirennya. Bisou yang marah karena tidak mengetahui keberadaan Blazer lain, memerintahkan anak buahnya menembak semua sandera. Dia kemudian melihat Iki dan mencoba menembaknya, tetapi tidak berhasil. Karena Iki menarik perangkatnya dan menggunakan teknik 7 pedangnya Reiko untuk memotong salah satu lengan Bisou. Iki mengikat Bisou, sementara seluruh anak buahnya telah dikalahkan oleh Stella. Namun Bisou masih memiliki satu anak buah lagi yang bersembunyi di antara para sandera, dan meminta Nagi untuk melepaskan ikatan Bisou dengan menyandera seorang wanita lagi. Seorang Hakun Akademi Blazer lain datang dan mampu melumpuhkan Bisou serta anak buahnya serta menyelamatkan semua orang. Saat Blazer itu berjalan mendatangi mereka, Iki mengenalinya sebagai Kirihara. Di luar mall, Shizuku dan Stella setuju bahwa mereka tidak menyukai Kirihara yang saat ini dipuji oleh para gadis. Namun Iki tetap berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Kirihara menanggapi dengan menyebut Iki lemah, yang membuat Stella marah. Kirihara tertawa dan memberitahu bahwa Iki adalah pengecut yang mundur dari pertandingan karena takut menghadapinya. Ketika diminta untuk mengecek kartu pelajarnya, Iki terkejut mendapati pemberitahuan bahwa Kirihara akan menjadi lawan pertamanya dalam pertarungan seleksi. 市政剣部祭で破軍の代表を務めたのが怖くて逃げ出した臆病者だってこと。 Stella bertarung melawan Momotani.
Dan sebelum Momotami bisa mendaratkan satu serangan pun, ia menyerah karena takut dilahap api Stella. Di ruang ganti, Shizuku dan Nagi berbicara tentang betapa mudahnya pertandingan Stella. Saat Stella sedang mandi serta mengungkapkan bahwa dia dan Nagi juga telah memenangkan pertandingan pertama mereka masing-masing. Iki menonton salah satu pertandingan Kirihara, dan secara tidak sengaja membayangkan dirinya berada dalam posisi gadis tak berdaya yang melawannya. Stella kemudian masuk dan mereka berbicara tentang kemampuan tembus pandang area Kirihara yang memungkinkannya menembak panah ke blazer dari tempat yang aman. Melihat kekhawatiran Stella terhadapnya, Iki meyakini bahwa dirinya akan menang. Keesokan harinya saat berlari, Iki bertemu dengan Nagi yang ingin mengetahui cerita antara Kirihara dengannya yang pernah mengalami pertumpahan darah. Iki memberitahu bahwa kepala keluarga Kurogane memiliki koneksi dengan direktur sekolah, dan direktur sedang mencari alasan untuk mengeluarkannya. Iki mengingat tahun pertamanya di akademi di mana ia bertemu dengan Kirihara, yang mendekatinya dengan ide untuk melawannya agar Iki memiliki kemampuan bertarung yang diakui oleh staf. Iki menolak tawarannya, tetapi Kirihara yang tidak terima menembakkan panah ke arahnya terus-menerus. Iki memberitahu Nagi bahwa dia tidak dapat melawan dengan cara apapun karena dia pikir dia akan dikeluarkan karena menyerah pada provokasi. Nagi bertanya apa yang akan Iki lakukan jika keadaan tidak berubah seperti dulu. Iki menyatakan bahwa dia akan terus membuktikan kekuatannya tidak peduli apapun yang terjadi. Keesokan harinya, ketika Iki mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi, dia didekati oleh Nenek Saiyo yang terkesan dengan pemikirannya yang tidak ragu-ragu untuk menyetujui formulir pendaftaran, seperti yang dilakukan banyak orang lainnya. Iki kemudian mengakui Nenek sebagai petarung yang kuat saat Nenek menutup jarak antara dia dan Iki dalam sekejap dan menawarkan pelajaran privat untuk Iki. Kurono menyela dan menyeret Nenek menjauh dari Iki sehingga dia dapat kembali ke tugasnya sebagai komentator pertandingan. Di arena, Iki dan Kirihara diperkenalkan oleh penyiar. Kirihara dan Iki mengeluarkan senjata saat bel memulai pertandingan. Kirihara memanggil hutan dan menggunakan area tembus pandangnya mulai menembakkan panahnya ke Iki. Namun Iki mampu mengetahui lintasan anak panah dan melihat di mana Kirihara berada. Kirihara kemudian memutuskan untuk bermain game dengan Iki dan menyebutkan di mana dia akan menembak Iki. Saat permainannya dimulai, Kirihara mengungkapkan bahwa dia dapat menyembunyikan panahnya di area tembus pandangnya dan mampu menembak jatuh Iki tanpa banyak usaha. Kirihara kemudian mulai mengejek Iki sambil terus menembakkan panah dari berbagai sudut ke arah Iki. Kerumunan bergabung dalam ejekan Kirihara dan mulai bernyanyi yang membuat Iki semakin putus asa. Stella yang mendengar semua hinaan dan semakin frustasi karena nyanyian orang banyak, akhirnya menghentikan nyanyian tersebut dan menyuruh Iki untuk bangkit. Kirihara memutuskan untuk membidik otak Iki saat Iki mengaktifkan Itousura. Kirihara menembakkan panahnya, namun ditangkap oleh Iki yang tahu dia akan membidik dadanya, bukan otaknya, dan membuat Kirihara ketakutan. Nenek menjelaskan bahwa Iki mampu menyerap semua logika teknik lawannya yang menggunakannya untuk melawan mereka. Iki memberi nama Perfect Vision untuk jurus tersebut. Kirihara ketakutan menembakkan segalanya ke arah Iki, bahkan menggunakan tekniknya Million Rain, tetapi tidak berhasil karena Iki sudah tahu kemana panahnya datang. Million Rain! Iki menyerang Kirihara, tetapi sebelum dia menebasnya, Kirihara mengaku kalah karena takut. Komentator mengumumkan kemenangan Iki. Namun Iki kemudian pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan untuk perawatan. Di rumah sakit, Iki terbangun dan menemukan Stella tertidur di sampingnya.
Saat Stella juga terbangun, ia menjadi histeris karena malu Iki melihat air liurnya. Setelah situasi tenang, Iki mengungkapkan perasaan sukanya pada Stella dan bersyukur atas pertemuan mereka. Sebagai tanggapan, Stella meminta Iki menutup mata dan mencium pipinya. Iki memeluk Stella, dan mereka berjanji satu sama lain untuk bertarung di final festival seni pedang. 僕はどこまでも強くなれる気がする。僕は君と戦いたい。今度は絶対負けてなんてやらないんだから。 Stella berlatih di tengah malam, berpikir sendiri membenarkan bahwa dia dan Iki telah menjadi sepasang kekasih. Namun Iki belum melakukan apapun dengannya dalam 2 minggu. Sementara itu, kita telah memenangkan pertandingan kualifikasi lainnya tanpa banyak usaha. Dan diminta oleh para gadis untuk mengajari mereka ilmu pedang. Iki setuju untuk melakukannya dan membuat iri beberapa pria di kelas. Di kamar, Stella memuji Iki atas kemurahan hatinya mengajarkan ilmu pedang pada Blazer yang sudah terampil. Stella mencoba bertanya kepada Iki, apakah mereka bisa melakukan sesuatu, namun Iki malah tertidur. Keesokan harinya saat Iki sedang melatih murid-muridnya, Stella yang membawa 2 botol minuman berharap bisa memberi Iki minum. Tetapi Shizuku tiba-tiba muncul memberikan minuman untuk Iki lebih dulu. Shizuku mengungkapkan keinginannya agar Iki juga melatihnya. Mendengar Iki tidak keberatan, Stella juga meminta Iki melatihnya. Namun karena Iki ragu-ragu menjawab, Stella marah dan berbalik pergi. Stella bertemu Nagi yang memberinya game kencan yang sedang populer. Kembali ke kamarnya, Stella mulai memainkan game tersebut yang memungkinkan dia berkencan dengan seseorang yang sangat mirip dengan Iki. Sambil bermain, dia mengungkapkan keinginannya untuk bersama Iki dan melakukan sesuatu dengannya. Saat itulah Iki masuk dan ingin mengajak Stella ikut dengannya ke kolam renang bersama murid-muridnya dalam latihan besok. Iki kemudian mulai menjelaskan mengapa dia ragu-ragu melatih Stella dalam ilmu pedang. Keesokan harinya, Iki dan yang lain tiba di kolam dan memulai pelatihan kapasitas paru-paru. Meski tidak tergabung dalam grup, Stella memutuskan melakukan latihan seorang diri. Namun ia dikejutkan oleh suara Kagami yang bertanya sejauh mana hubungannya dengan Iki. Awalnya Stella mengelak, tetapi karena Kagami menggodanya, ia secara tidak sengaja mengakui bahwa dirinya dan Iki adalah sepasang kekasih. Namun Kagumi terkejut ketika mengetahui Stella dan Iki bahkan belum pernah berciuman. Iki dan Stella kemudian ditinggalkan sendirian di bawah air mancur di mana mereka akhirnya bertengkar karena kesalahpahaman. Setelah saling meluapkan perasaan dan sama-sama mengungkapkan keinginannya untuk berciuman, mereka melakukannya dan berbaikan. キスしたい。 そんなの Dalam perjalanan pulang, Iki dan Stella menerima pesan pemberitahuan tentang lawan berikutnya, yaitu anggota OSIS, Ikazuchi Saijou dan Renren Tomaru. Saat Iki dan Stella terus membuat kemajuan dalam pertandingan seleksi, Iki menyadari bahwa dia sedang dibuntuti oleh seorang siswi yang akhirnya mengidentifikasi dirinya sebagai Ayase Ayatsuji, putri Kaito Ayatsuji, seorang pendekar pedang terkenal. Ayase berharap Iki membantunya meningkatkan ilmu pedangnya, tetapi tidak dapat mendekatinya secara langsung karena ketakutannya terhadap laki-laki. Iki setuju untuk membantunya, yang mengejutkan Stella dan Shizuku. Selama pelatihan, Iki menyimpulkan bahwa masalah Ayase terletak pada peniruannya terhadap gaya ayahnya, yang tidak mungkin dicapai. Dia kemudian mengusulkan bahwa karena Ayase sekarang berdedikasi penuh untuk meniru gaya ayahnya dan tidak dapat menggunakan teknik lain, dia harus menyesuaikan posisinya dengan memahami anatomi. Dengan mengingat saran tersebut, Ayase akhirnya mampu mendaratkan serangan pada Iki. Saat menemani Iki dan Ayase pulang, Stella bertanya kepada Shizuku apakah dia cemburu pada Ayase, dan dia menjawab tidak. Lalu berharap Stella akan selalu menjaga Iki dan tidak pernah mengkhianatinya. Suatu malam saat makan malam bersama Ayase, Iki dan Stella bertemu Kuraudo Kurashiki, seorang blaster yang mengenal Ayase dan membenci pendekar pedang.
Dia mulai melecehkan Ayase dan kemudian melukai Iki yang tidak bisa melawan ketika dia membelanya. さすがクラウド。行くよ。しい顔がいたもんでつい話しかけ。彼の手が滑っただけだ。 Setelah itu ketiganya didekati oleh Utakata Misogi dan Kanata Totokubara, anggota OSIS Academy Hagun, yang memuji Iki karena tidak membalas Kuraudo. Saat mereka berjalan pulang, Iki dan Ayase diberitahu bahwa lawan festival berikutnya adalah satu sama lain. Malam berikutnya, Iki menemui Ayase di atap sekolah atas permintaan gadis itu. Ayase bertanya apa yang akan Iki lakukan jika dia bertarung melawan seseorang yang tidak akan pernah bisa ia kalahkan. Iki menjawab bahwa apapun yang terjadi dia akan bertarung dengan adil. Ayase tidak setuju dan menyatakan bahwa itu adalah keadilan tanpa hasil. Ayase menarik perangkatnya dan pagar di belakangnya terlepas saat dia terjatuh. Iki berteriak dan menggunakan Itosura untuk menangkap Ayase. Sebelum dia jatuh ke tanah dan mendaratkan mereka berdua dengan aman ke kolam. Iki bertanya mengapa Ayase melakukan hal tersebut. Ayase memberitahu bahwa ia sengaja memancing Iki menggunakan Itosura karena jurus tersebut hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Itosura! Dengan demikian, Iki tidak bisa menggunakan Itosura pada pertandingan mereka. Dan Ayase memiliki kesempatan untuk menang. Keesokan paginya, Iki terbangun di ranjang rumah sakit dan menemukan Shizuku, Stella, dan Nagi di sana. Iki mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi semalam, tetapi disela oleh Kurono yang ingin Iki ikut dengannya. Di kantor, Kurono menduga bahwa Iki berhubungan dengan sisi bangunan yang hancur, yang diakui Iki tetapi tidak memberikan alasannya. Iki bertanya tentang Ayase dan Kurono memutuskan untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi pada ayah Ayase 2 tahun lalu. Beberapa saat kemudian pertandingan Iki dan Ayase telah dimulai. Iki dengan cepat melompat ke arah Ayase, namun dia malah terpotong di beberapa area. Ayase melakukannya sekali lagi ke punggung Iki dan kemudian menyerangnya. Ayase menjelaskan bahwa Iki sedang dipotong oleh tanda seni anginnya yang mulia. Ayase juga memberitahu bahwa membuka luka adalah kemampuan perangkatnya. Ayase dan Iki sama-sama memikirkan tentang kemampuannya, karena Ayase telah memotong area tersebut sebelum dimulainya pertandingan, meninggalkan banyak tanda tak terlihat yang akan menyebabkan tebasan angin puyuh pada Iki ketika diaktifkan saat dia hampir mencapai salah satunya. Ayase menyadari bahwa Yuri tidak menyadari apa yang telah dia lakukan dan bertanya-tanya apakah Iki menyadarinya. Dia kemudian mencoba menggunakan tanda angin untuk melawan Iki, namun dia mampu menghindarinya sehingga Ayase terkejut. Ayase menggunakan Hizume-nya untuk membuat luka kecil di lengan Iki dan menyebabkannya terjatuh. Ia memutuskan untuk mengejar tempat penting dan kemudian bergegas menyerangnya dengan sangat ganas. Ayase hampir mencapai Iki, namun Iki mampu menghentikan serangan Ayase dengan gagang pedangnya. Iki memberitahu bahwa ilmu pedang Ayase dan gayanya salah. Ayase mengabaikan tidak hanya apa yang Iki ajarkan, tetapi apa yang sudah bisa dia lakukan sebelumnya. Ayase mengabaikan apa yang Iki katakan dan percaya apa yang dia lakukan adalah satu-satunya cara. Iki kemudian memutuskan untuk mengembalikan harga diri Ayase dengan serangan terkuatnya. Ayase mencoba menggunakan tanda angin, namun Iki mampu menghindari setiap serangan. Ayase membanting pedangnya ke tanah, menyebabkan ledakan dan mencoba menyerang Iki. Namun hal itu terungkap sebagai bayangan dari Iki saat dia mengaktifkan pedang keempat Shinkiro. Dan mereka berdua saling menebas, dengan Ayase terjatuh setelahnya.
Shizuku kemudian menyadari bahwa Iki telah beralih ke bentuk hantunya sebelum memotong Ayase. Ayase mencoba bangkit tetapi tidak mampu dan mulai menangis karena frustasi. Iki bertanya apakah jiwa Ayase benar-benar ada dalam pertandingan. Perangkat Ayase menghilang dan Ayase mengakui bahwa Iki benar dan mengaku kalah. Usai pertandingan, Iki menawarkan Ayase untuk membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Ayase bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Iki mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka teman. Iki kemudian menawarkan tangannya kepada Ayase, dan Ayase memperhatikan kepalan di tangannya seperti ayahnya. Ayase kemudian meraih tangan Iki dan meminta bantuan Iki. Ayah, Ayase, Kaito, ayah Shuji pensiun saat Ayase masih SMP karena masalah jantung. Meskipun dia tidak dapat memegang pedang dengan benar, dia tetap memberikan instruksi kepada Ayase dan beberapa siswa lainnya. Saat melatih Ayase untuk menggunakan teknik Mohu, Kaito mengatakan kepada Ayase untuk tidak pernah lupa bahwa gaya pedang ayah Shuji adalah untuk melindungi orang. Ayase, Iki dan Stella sedang membicarakan Kuraudo, seorang pria yang menyerang sekolah lokal secara tidak resmi. Ayase memberitahu Iki dan Stella tentang hari di mana Kuraudo menang melawan Kaito. Pada malam yang penuh badai, Kaito dan Kuraudo saling bertarung di Ayatsuchi Dojo. Kuraudo bertarung dengan sengit dan mampu menjatuhkan Kaito. Namun Kaito tidak mundur dan terus bertarung tidak peduli seberapa parah lukanya. Dia yakin dia bisa menang, bahkan menyuruh Ayase untuk tidak mengganggu pertarungan. Kaito kemudian mempersiapkan teknik rahasianya melawan Kuraudo. Dan teknik itu hampir mengenainya, namun Kaito mulai batuk darah dan tidak mampu memegang pedang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Memenangkan dojo, Kuraudo menyuruh Ayase untuk mengemasi barang-barangnya karena dojo itu bukan miliknya lagi. Ia meninggalkan Ayase yang marah sambil menggendong ayah tercintanya yang dipukuli habis-habisan. Setelah Ayase menyelesaikan ceritanya, mereka tiba di Ayatsuchi Dojo yang sekarang rusak dan dijalankan oleh Kuraudo bersama gengnya. Mereka menaiki tangga dan menemukan beberapa anggota di luar dojo. Iki meminta mereka untuk memberitahu di mana Kuraudo berada. Iki, Ayase dan Stella menemukan Kuraudo di sofa. Kuraudo langsung mengenali Iki yang menantangnya berduel untuk mendapatkan kembali dojonya. Kuraudo menerima tantangan tersebut dan mengeluarkan perangkatnya Orochimaru. Sementara Iki menarik Intetsunya untuk memulai duel. Kuraudo menyerang Iki dengan kejam dan tidak memberikan Iki waktu untuk melawannya. Iki mencoba melakukan serangan balik, mengatur waktu serangan dengan sempurna. Tetapi tidak berhasil karena Kuraudo dapat dengan mudah memblokirnya. Kuraudo mengaktifkan seni mulianya Jakotsujin, memungkinkannya untuk memperluas perangkatnya dan membiarkan pedangnya menyerang Iki dari berbagai arah. Iki mampu melewati serangan Kuraudo dan menghindari serangan dari belakang. Ia mencoba menikam Kuraudo, tetapi Kuraudo mampu menghindari serangan tersebut. Iki mengungkapkan pemahamannya tentang kekuatan Kuraudo, bahwa kekuatan sebenarnya Kuraudo berasal dari refleksnya yang tidak manusiawi. Memiliki kecepatan refleks 0,05 detik dibandingkan dengan manusia normal pada 0,3 detik. Kuraudo membenarkan penjelasan Iki dan mengungkapkan nama sebenarnya dari tekniknya sebagai marginer counter. Kuraudo menggunakan teknik lain Habigami yang menyerang Iki 2 kali dengan perangkatnya. Iki menggunakan pertahanannya yang tidak teratur untuk menghentikan serangan langsung dari teknik Kuraudo, menyebabkan Kuraudo meningkatkan kecepatan serangannya menjadi 4 serangan secara bersamaan dan memungkinkan untuk memotong dada Iki 2 kali karena dia tidak mampu memblokir semuanya. Kuraudo memulai serangan kekerasannya terhadap Iki, memukulnya berulang kali dan meninggalkan bekas demi bekas pada dirinya. Iki mulai tersenyum saat memblokir serangan Kuraudo,
mengingatkan Ayase pada ayahnya saat bertarung dengan Kuraudo. Ayase bermaksud turun tangan untuk menghentikan pertarungan. Namun Stella menahannya dengan menunjukkan bahwa Iki terlalu bersenang-senang untuk dihentikan sekarang. Stella bertanya pada Ayase, apakah Kaito benar-benar merasa malu. Stella menunjukkan bahwa mungkin Kaito tidak menikmati menjadi pendekar pedang yang hanya berkarat dan menikmatinya ketika seseorang menyerangnya secara langsung. Ayase kemudian mengingat hari kekalahan ayahnya dan percaya bahwa Kaito meminta maaf kepada Kuraudo. Stella menyadari bahwa Kuraudo memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan lebih banyak energi untuk menggunakan marginal counter yang menyebabkan dia kehabisan stamina lebih cepat dibandingkan Iki. Iki bertanya kepada Kuraudo apakah Kaito tersenyum seperti sekarang. Kuraudo membenarkan bahwa Kaito sedang tersenyum. Karena seseorang yang tidak bisa tersenyum dalam pertempuran mematikan tidak layak menyandang gelar samurai terakhir. Iki kemudian berjanji kepada Ayase bahwa dia akan mendapatkan kembali dojo untuknya. Saat dia menyerang Kuraudo yang menggunakan tekniknya, Yamato no Orochi, menyebabkan Orochimaru tampak seperti berkepala 8. Iki menyerang kepala Orochimaru. Dengan Kuraudo menyadari bahwa Iki menggunakan teknik yang sama yang coba dilakukan Kaito. Kuraudo menyerang Iki dan keduanya bertabrakan. Kuraudo terjatuh dengan satu lutut dan mengalami luka di bagian dada sementara Iki masih berdiri. Ayase kemudian mengenali teknik tersebut sebagai teknik rahasia terakhir, Ten'i Muho. Stella memberitahu Ayase bahwa Iki menggunakan Blade Steel untuk mempelajarinya yang dia lakukan selama salah satu sesi pelatihan mereka. Perangkat Iki menghilang dan dia tersandung, namun ditahan oleh Stella. Ayase meminta maaf kepada Iki dan percaya dirinya tidak layak untuk meneruskan gaya pedang ayahnya. Tetapi Iki mengatakan dirinya mampu menang berkat Ayase menghafal gaya pedang Kaito sampai inci terakhir. Ia memberitahu bahwa Ayase lah penerus samurai terakhir yang sebenarnya. Ayase kemudian keluar dan memasang kembali tanda dojo di ayat suci. Iki dan Stella duduk di taman, di mana terungkap bahwa Ayase mengaku berbuat curang selama pertandingannya dengan Iki, mengakibatkan dia didiskualifikasi dari pertarungan seleksi dan diskor dari sekolah selama 10 hari. Iki kemudian menerima pesan dari Ayase yang menyatakan bahwa Kaito sudah sadar kembali. Iki dan Stella mencoba berpegangan tangan, tetapi diganggu oleh Nagi dan Shizuku. Keduanya membuatnya terlihat seperti sedang adu jempol sehingga Shizuku dan Stella bertengkar. Sementara itu di rumah sakit, Ayase terlihat memegang tangan ayahnya yang sadar. Setelah memenangkan pertandingan ke-12 berturut-turut, Iki dan Stella menuju Okotuma untuk camp pelatihan dengan bus. Di stasiun, Nagi mengomentari Shizuku yang terlihat karena tidak bisa menghentikan Stella dan Iki untuk berduaan di perjalanan. Nagi menghibur Shizuku dengan mengatakan bahwa camp pelatihan tidak akan menjadi liburan romantis bagi Iki dan Stella. Setelah turun dari bus, Stella dan Niki melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menempuh jalur pegunungan. Melihat Stella bersin karena udara dingin, Iki menawarinya jaket. Hal tersebut membuat Stella senang karena mereka benar-benar seperti sepasang kekasih. Namun perhatian Iki teralihkan saat melihat anggota OSIS di depan mereka. Stella dan Renren mulai bermain bulu tangkis, sementara Iki dan anggota OSIS lainnya menonton. Iki sedikit terkejut ketika diberitahu bahwa mereka datang ke camp bukan hanya untuk bermain-main, tetapi karena sebuah tugas. Terungkap bahwa perwakilan siswa akan datang dalam sebulan, sehingga OSIS diminta untuk membersihkan ruang tunggu tempat mereka tinggal saat ini. Karena OSIS membutuhkan lebih banyak tenaga untuk membersihkan, mereka pun memanggil Stella dan Iki. Utakata berkomentar bahwa Touka ingin bertemu dengan Iki. Namun dia tidak ada di ruang tunggu karena sedang menjalankan tugas. Stella dan Niki kemudian terlihat di ruang tunggu, bertanya kepada OSIS apakah mereka boleh pergi ke air terjun. OSIS setuju untuk membiarkan mereka pergi.
Tetapi Iki memperhatikan bahwa Stella tampak agak aneh sebelum pergi ke air terjun. Selama perjalanan, Iki memperhatikan betapa lemahnya Stella. Namun Stella menepisnya seolah itu bukan apa-apa dan terus berjalan menuju air terjun. Sementara itu di kamarnya, Shizuko sedang melihat foto kakaknya bersama dengan kucingnya. Ketika dia diganggu oleh salah satu pelayan, ia memberitahu bahwa ayah Shizuko sedang menunggunya. Stella kemudian terlihat sangat lemah dan marah, hampir tidak mampu berdiri. Iki menyadari bahwa kondisi Stella serius dan memutuskan untuk membawanya kembali ke perkemahan karena hujan mulai mengguyur mereka berdua. Iki menemukan sebuah pondok dan memutuskan membawa Stella ke sana untuk berteduh. Ia membuat api unggun dan saat memeriksa suhu tubuh Stella, Iki khawatir karena demam Stella yang semakin tinggi. Iki menyuruh Stella melepas pakaiannya yang basah dan melepas pakaiannya sendiri agar rasa malu Stella berkurang. Hal tersebut membuat Stella teringat dengan pertemuan pertama mereka. Iki kemudian membantu Stella melepas pakaiannya karena Stella hampir tidak memiliki tenaga untuk melepaskannya sendiri. Setelah Iki bisa melepas kaitan beranya dan Stella merasa bisa bernapas lebih baik, ia bertanya apakah Iki ingin melakukannya. Iki menolak karena tidak ingin mencemari hubungan mereka. Ia ingin bisa berdiri dengan bangga untuk mengatakan bahwa ia mencintai Stella di depan keluarganya. Telepon berdering dan Iki menjawab panggilan tersebut. Ia memberitahu penelepon bahwa mereka berada di pondok gunung. Seseorang di luar yang melihat ke dalam penginapan memberitahu seorang pria berjas merah bahwa mereka telah menemukannya. Dan pria berjas merah tersebut memutuskan waktunya untuk menjadi liar. Di rumah keluarga Kurogane, Shizuko menemui ayahnya dan awalnya ingin pergi karena dia datang ke rumah tersebut hanya karena surat ibunya. Namun mengetahui bahwa ayahnya telah memaksa ibunya untuk menulis surat tersebut kepadanya. Ayah Shizuko mengatakan bahwa dia ingin tahu bagaimana keadaannya dan bangga kepada putrinya. Karena memenangkan 12 pertandingan berturut-turut yang mengharumkan nama keluarga Kurogane. Shizuko bertanya sebagai protes, apakah Iki membuat ayahnya bangga karena dia juga telah mencapai hal yang sama. Dia kemudian bertanya lagi, apakah ayahnya pernah peduli pada Iki. Ayah Shizuko mengatakan bahwa itu bukan alasannya. Shizuko menyebut ayahnya pembohong dan berbalik pergi ke kamarnya dengan marah. Di pondok saat Stella tertidur, Iki yang terjaga untuk menjaganya pergi keluar ketika merasakan guncangan. Ia terkejut begitu melihat golem raksasa di atas kabin. Golem itu menghancurkan kabin tetapi tidak sebelum Iki mampu menyelamatkan Stella dari serangannya. Iki menempatkan Stella ke tanah saat dia menyerang golem, memanggil Intetsu dan menggunakan pedang rahasia pertama, Seigeki, untuk menghancurkan golem. Namun golem tersebut hanya menggunakan bebatuan yang dipisahkan untuk membuat versi dirinya yang lebih kecil. Iki terlempar ke samping oleh golem yang lebih kecil. Sementara sekelompok golem yang lain bergerak menuju Stella. Iki tidak bisa bergerak, tetapi Stella diselamatkan dengan kedatangan Osis. Stella! Saigeki! Stella! Saat Renren membawa Stella menjauh dari golem, Saijo membantu menangkis golem ketika Iki mengatur napas dan berbicara dengan Utakata. Utakata memberitahu bahwa golem kemungkinan besar dikendalikan oleh Blazer yang menggunakan kawat baja. Sehingga Blazer tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan objek anorganik. Karena Iki bingung dengan apa yang harus dia lakukan, seorang gadis berkacamata dan berseragam akademi Hagun masuk dan menyatakan bahwa golem tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Semuanya dikendalikan oleh kawat. Gadis itu secara mengesankan menghancurkan semua golem ini dan kemudian menggunakan rai kiri untuk menghancurkan golem raksasa yang dibuat oleh pengguna kawat baja, menyebabkan pengguna kawat baja tersebut tersengat listrik. Blazer berkabel baja itu terlihat bersama pria berjas merah yang tampaknya tidak terpengaruh untuk menyelam mereka. どうすれば。どんなに離れても雷切り
Iki kemudian menyadari bahwa orang yang telah menghancurkan golem batu adalah orang yang berada di 4 besar dari 7 festival seni pedang tahun lalu. Dan kesatria terkuat Akademi Hagun Touka Taudou. Di kamarnya, Shizuku tersenyum senang ketika menerima pesan pemberitahuan bahwa Touka adalah lawan pertandingan yang akan ia hadapi di babak penyisihan berikutnya. Shizuku mengingat masa kecilnya saat berada di rumah keluarga Korugane. Karena dia adalah seorang blazer yang sangat berbakat, Shizuku bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Hal tersebut membuatnya merasa muak bukan hanya pada manusia tetapi juga dirinya sendiri. Semuanya berubah ketika Iki menamparnya dan mengatakan bahwa Shizuku salah, meskipun dia dihukum karena tindakan tersebut oleh orang dewasa. Shizuku kemudian memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan mengikuti kakak tercintanya yang tidak mengetahui seperti apa situasi yang sebenarnya. Shizuku kemudian terlihat pergi ke ring untuk pertandingan pendahuluannya. Stella, Iki, dan Nagi membaca artikel surat kabar yang percaya bahwa boneka batu yang menyerang mereka adalah raksasa yang masih hidup. Iki memberitahu Nagi bahwa mereka tidak dapat menemukan siapa yang mengirim boneka itu. Mereka kemudian mulai berbicara tentang Touka dan Stella mengkhawatirkan Shizuku karena Touka adalah pengguna petir. Nagi bagaimanapun menunjukkan bahwa Shizuku mampu memanipulasi kotoran air sehingga tidak mengantarkan listrik. Hal tersebut melegakan Stella, tetapi Iki masih khawatir tentang Shizuku. Iki ingin adiknya menang, tetapi percaya bahwa Shizuku tidak terluka adalah hal yang lebih penting. Shizuku kemudian terlihat di kamar mandi, di mana pemikirannya diinterupsi oleh Stella, yang tampaknya mengkhawatirkannya. Setelah Stella kabur, Nagi muncul dan mengajak Shizuku keluar untuk berbicara. Saat berada di luar bangku cadangan, Nagi memberitahu Shizuku tentang kekhawatiran Stella dan Iki tentang dia menghadapi Touka. Mendorong Shizuku ingin menang melawan Touka meskipun Iki akan melihatnya sebagai orang yang bisa bertarung bersamanya. Shizuku kemudian diperkenalkan ke ring oleh penyiar, yang juga memperkenalkan Nene yang tidak tertarik sebagai komentator. Dia kemudian memperkenalkan lawannya Touka Taudou. Saat Shizuku dan Touka mengeluarkan perangkat mereka dan pertandingan dimulai. Di awal pertandingan tidak ada yang bisa bergerak sedikit pun, seperti yang dijelaskan Nene. Keduanya memahami betapa pentingnya momen tersebut. Iki lebih lanjut mengungkapkan mengapa Shizuka tidak bergerak, menjelaskan teknik mematikan Toko Raikiri, sesuatu yang bahkan 7 juara seni pedang tetap berada di luar jangkauannya. Iki kemudian percaya bahwa Shizuku akan tetap berada di luar jangkauan Touka, karena dia unggul dalam gaya bertarung jarak jauh. Shizuku menggunakan Todo Heigen yang membekukan air yang Shizuku buat untuk membekukan seluruh arena. Shizuku kemudian menggunakan Suirodan, jurus yang menggunakan tebasan air pada Touka yang bergerak. Shizuku melompat menjauh dan mengaktifkan Soha Soiren, menyebabkan semburan air yang sangat besar, membuat semacam gelombang. Air dalam gelombang kemudian digunakan untuk menyerang Touka. Namun Touka mampu membalas dengan menepaskan petir pada setiap serangan. Touka mulai meluncur ke atas es dan menggunakan keunggulan yang dimiliki atas Shizuku. Melawannya saat dia memaksa Shizuku untuk terus membuat air yang sangat murni. Touka bagaimanapun terjebak dalam es dan Shizuku meluncurkan pilar es besar di atas Touka. Namun Touka mampu menghancurkan es dengan penusukan pedangnya yang masih dalam sarungnya. Penonton menjadi bersemangat dengan jalannya pertandingan tersebut, melihatnya sebagai pertandingan yang bersaing ketat, meskipun Iki melihatnya secara berbeda. Shizuku mulai berpikir tentang bagaimana Touka mampu mengatasi jebakannya. Percaya bahwa Touka mungkin melihat sesuatu yang dia tidak bisa melihat. Utakata terlihat di pertandingan tersebut berbicara dengan Kanata dan dia mengakui bahwa pertandingan itu tampaknya akan sangat dekat setidaknya dari jarak jauh. Shizuku kemudian didorong kembali oleh Touka.
namun masih mampu melancarkan tebasan air ke arahnya. Meski dengan mudah diblok oleh Touka. Shizuku berpikir sendiri, tetapi Touka memanfaatkan pemikiran kedua itu dan menyerangnya. Mampu menyelimutinya sepenuhnya dalam petir. Namun ternyata itu hanyalah tiruan yang terbuat dari air. Dan Shizuku terpotong oleh pedang Touka. Touka memulai serangan gencar terhadap Shizuku, tetapi Shizuku hampir tidak mampu mengimbanginya. Iki menyadari bahwa Touka menggunakan teknik yang sama seperti yang dilakukan Nene. Saat mereka bertemu sebelum pertandingan penyisihan pertama Iki melawan Kirihara. Nene kemudian muncul, mengkonfirmasi penilaian Iki dan mengatakan bahwa itu disebut Nukiashi. Kombinasi langkah diam-diam dan teknik pernapasan dari seni bela diri kuno. Iki menjelaskan bahwa Nukiashi membingungkan alam bawah sadar Shizuku dengan menganggap gerakannya sebagai informasi yang tidak perlu. Kuruno yang baru muncul menyatakan bahwa apa yang dikatakan Iki benar dan menjelaskan bahwa Touka dan Nene belajar dari guru yang sama, yaitu Nango. Iki kemudian menyatakan bahwa kecuali Shizuku memiliki sesuatu untuk mematahkan rai kiri dia akan kalah. Shizuku tersenyum mendengar Stella menyemangatinya, meskipun dia tidak mengakuinya. Ia menggunakan airnya untuk menghilangkan lukanya. Shizuku berpikir bahwa dia ingin pergi ke festival seni 7 pedang bersama orang lain dan bersiap untuk menghadapi pertempuran airnya dengan Touka. Shizuku menggunakan kemampuannya untuk menyerang Touka, menggunakan botol air yang dibawanya untuk menciptakan lebih banyak es yang digeser Touka dalam jarak dekat dengan Shizuku. Touka memotong Shizuku dengan pedangnya, tetapi ternyata itu adalah tiruan dan Touka melihat ke belakangnya untuk melihat beberapa klon lagi. Touka memotong masing-masing klon dan terkejut saat Shizuku menggunakan Byakuya Kekai, menyebabkan kabut di arena membuatnya menjadi satu-satunya yang bergerak bebas. Shizuku kemudian menggunakan Hizujin, sebuah teknik yang memungkinkan dia menutupi perangkatnya sendiri di dalam air. Dia menggunakan air dari klon untuk terus menyerang Touka saat Shizuku masuk dan mencoba menghabisinya. Namun Touka mengetahui rencananya dan menggunakan rai kiri sebelum Shizuku dapat menyerangnya. Rai kiri. Kabut menghilang dan Shizuku terjatuh, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan Touka. Shizuku terlihat di rumah sakit pada tengah malam, menemukan Nagi, Stella, dan Iki bersamanya. Shizuku meminta mereka untuk pergi dan Stella serta Iki menghormati permintaannya meskipun Nagi tetap tinggal. Saat berada di lorong, Stella bertanya-tanya apakah Shizuku akan baik-baik saja. Iki yakin bahwa adiknya akan baik-baik saja karena Shizuku telah bertambah kuat. Di kamar rawat, Nagi memeluk erat Shizuku dan mengatakan bahwa dia melakukannya dengan baik. Karena dirinya bukan orang yang ingin dilindungi atau kalahkan. Nagi menyuruh Shizuku tidak perlu berpura-pura kuat di depannya. Air mata mulai menetes dan Shizuku menangis, menumpahkan seluruh hal yang coba ditahannya. Di kantornya, Itsuki mengetahui bahwa Shizuku telah kalah. Pria berjas yang berada di sampingnya bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan terhadap masalah tersebut. Dan Itsuki memberinya izin untuk melakukan apa yang dia mau. Di pertandingan penyisihan, Stella mengalahkan lawannya dengan mudah dan memenangkan pertarungannya yang ke-14. Setelah pertandingan, Stella dan Iki berjalan-jalan di hutan di mana Stella mengingatkan Iki akan janji mereka untuk bertarung di final festival seni 7 pedang. Iki dan Stella kemudian saling berciuman tanpa sadar ada juru kamera di sana yang memotret mereka. Di kantornya, Kurono bertanya apakah Iki mengenal seorang pria bernama Akaza. Iki membenarkan dan Kurono memberitahu bahwa Akaza adalah bagian dari komite etika kesatria yang telah berada di sekitar sekolah. Kurono khawatir Akaza akan mencoba sesuatu yang curang. Iki mencoba membantunya, tetapi Kurono menolak karena tugasnya sebagai direktur adalah melindungi para siswa. Iki dan Stella diundang untuk pergi ke ruang OSIS.
Dan saat membuka pintu, mereka menemukan Touka yang terjatuh. Touka memarahi Utakata dan Ren karena tidak menyimpan barang-barang mereka dengan benar. Ketika Touka menyadari kedatangan Stella dan Iki, ia menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua OSIS. Anggota OSIS bernama Iki dan Stella pergi ke panti asuhan, sementara anak-anak mengelilingi Touka dengan gembira. Utakata memberitahu bahwa dirinya dan Touka berasal dari panti asuhan di Fukuoka. Dan saat memiliki waktu senggang, mereka akan mengunjungi anak-anak di tempat tersebut. Utakata mencoba menjelaskan mengapa Iki dan Stella diundang untuk ikut. Tetapi anak-anak yang mengingat pernah melihat Stella di TV segera berkerumun di sekelilingnya. Utakata menyatakan bahwa mereka berpikir anak-anak akan senang bertemu dengan Stella. Kelompok tersebut menghabiskan hari bermain dengan anak-anak di panti asuhan sementara Iki, Touka, dan Utakata memasak. Iki berterima kasih pada Touka karena telah menyelamatkannya dan juga melawan adiknya. Mereka kemudian membicarakan tentang Noble Art Reverse Sig milik Touka. Dan Touka terkesan dengan pengamatan Iki. Setelah menyiapkan makan siang, Iki menatap Touka dan tidak bisa mengalihkan pandangan dirinya ketika gadis itu menyajikan makan siang untuk anak-anak. Utakata menjelaskan itu karena Iki melihat sumber kekuatan Touka. Ia selanjutnya menjelaskan bahwa di panti asuhan, mereka dibesarkan dalam suasana yang tidak baik. Bahkan ada seorang anak yang hampir dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Dia sangat agresif dan selalu memukul Touka, tetapi dia tidak pernah menyerah padanya dan akhirnya dia bisa mendapatkan kembali emosi manusianya lagi. Utakata bahkan teringat perkataan Touka dan memberitahu Iki bahwa dia ingin membuktikan siapapun bisa menjadi hebat. Tidak peduli betapa miskinnya mereka dengan berhasil sebagai Raikiri. Iki kemudian mempertanyakan dirinya sendiri apa sumber kekuatannya. Iki dan Stella kemudian kembali dan menemukan Shizuku, Kagami, dan Nagi berlari ke arah mereka, memberitahu tentang surat kabar yang mengungkap hubungan keduanya. Pria berjas yang ternyata adalah Akasa datang memberitahu bahwa Iki harus menghadiri sidang dengan komite etika. Stella memprotesnya, namun Iki menenangkannya dan berjanji bahwa dirinya akan segera kembali. Di sidang, komite etik mulai menanyai Iki tentang hubungannya dengan Stella. Sementara itu, Nine dan Kurono mendiskusikan situasi yang terjadi. Kurono menjelaskan bahwa pihak cabang tidak bisa begitu saja mengeluarkan seorang kesatria dari turnamen. Nene kemudian curiga bahwa itulah alasan mengapa Akaza melakukan hal tersebut. Setelah sidang pertamanya, Iki dikirim ke sel tahanan kecil dan diberitahu bahwa sidang akan dilanjutkan besok pagi. Di pertandingan Stella baru saja mengalahkan lawannya yang ke-15 dan berjalan meninggalkan panggung. Di kamarnya, Stella yang sangat merindukan Iki melihat keranjang tidur atas, tempat Iki biasa tidur. Di tempat lain, Iki berjalan bersama Akasa dengan borgol di tangannya, di mana Iki mengetahui bahwa dia akan menjalani pertarungan seleksi di gedung komite etika. Yuri yang mengawal lawan Iki mencoba berbicara dengan Iki, namun petugas yang mengawal Iki tidak mengizinkannya. Tanpa menunggu lama, Akasa memberi aba-aba untuk keduanya memulai pertandingan. Di kantin Akademi Hagun, Kagami memberitahu berita tentang kemenangan tipis Eki. Nagi mengatakan bahwa media telah dipengaruhi komite disiplin dan semua berita hanya membahas anti-Iki. Stella mulai meragukan hubungannya dengan Iki dan merasa akan lebih baik jika dia putus dengannya. Namun Shizuku memukul Stella dan memberitahu alasan Niki melakukan semua itu karena dia tidak ingin hubungannya dengan Stella ternoda oleh niat busuk mereka. Hari-hari berlalu, Iki terlihat bertarung melawan lawannya. Dalam salah satu pertarungannya, dia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Yuri mendatanginya dan memberinya kertas, menggunakan penyakitnya berupa batuk darah sebagai pengalih perhatian. Iki kembali ke sel dan membuka kertas untuk menemukan sikat rambut Stella yang memberinya kelegaan. Ia kemudian memberitahu Akasa dia ingin berbicara dengan ayahnya. Meskipun awalnya dia menolak, dia diberitahu bahwa Itsuki telah meminta untuk berbicara dengan Iki.
Dia kemudian dipaksa untuk mengizinkan hal itu, dan Akasa percaya bahwa Kurono adalah alasannya. Iki pergi ke kantor Itsuki untuk berbicara dengan ayahnya. Itsuki menyadari bahwa Iki telah memenangkan pertandingan seleksinya. Iki bertanya apakah jika dirinya memenangkan festival seni 7 pedang, ayahnya akan mengakuinya. Itsuki memberitahu bahwa Iki tidak diakui bukan karena dia lemah, tetapi karena sia-sia mengajarinya apapun. Karena mungkin akan berakhir dengan hasil yang biasa-biasa saja, seperti yang Iki hasilkan sekarang. Iki menyadari bahwa ayahnya tidak membencinya. Itsuki hanya tidak percaya Iki bisa melakukan apapun. Hal tersebut membuat Iki menangis dan bahkan berkecil hati, menyadari bahwa ikatan antara dia dan ayahnya telah putus sejak awal. Iki kemudian terlihat sangat lelah, berjuang dalam pertarungan dan menjadi semakin lelah. Ia berpikir bahwa bodoh baginya untuk percaya bahwa dirinya akan mendapatkan persetujuan ayahnya. Iki diberitahu bahwa lawan terakhirnya untuk babak penyisihan adalah Touka. Akasa menyatakan mereka tidak akan lagi mengejar Iki jika dia menang di mata publik. Di dalam selnya, Iki mulai mempertanyakan nilai kekuatannya setelah bertemu ayahnya. Sementara itu, Tokoh terlihat berbicara dengan direktur panti asuhan tempat dia menginap. Sebelum Shizuku tiba di kamarnya atas permintaan Touka untuk mendiskusikan masalah Iki. Kembali ke kamarnya sendiri, Shizuku berbicara tentang diskusinya dengan Touka kepada Nagi. Khawatir apakah dia harus meminta Iki untuk membatalkan pertandingannya atau tidak. Di dalam kamarnya sendiri, Touka juga bertanya kepada Utakata. Apakah dia dapat menerima duel tersebut dengan bangga karena skenario di baliknya, sebelum memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Di luar gedung sekolah, Stella terlihat sedang berlatih. Sementara di ruangannya, Iki tergeletak dan terlihat putus asa. Kemudian pertandingan seleksi hari terakhir dimulai dengan penonton yang banyak dan disiarkan langsung di TV sebagai syarat dari federasi agar Iki boleh bertarung di sekolah. Akan ada 6 pertandingan untuk menentukan 6 perwakilan sekolah untuk festival pertarungan bintang 7. Namun pertarungan yang paling ditunggu adalah Iki melawan Touka. Iki berusaha mati-matian untuk sampai ke sekolah karena Akasa membuangnya. Sambil terus berjalan dengan tertati-tati, ia memikirkan kata-kata yang diucapkan kakeknya. Shizuku membawanya keluar dan menunjukkan kepadanya sekolah yang mendukungnya. Semangat Iki bangkit dan dia berjalan ke lapangan. Sementara itu majikan nenek muncul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Oh, やっと見つかったわ。その上で黒金と。いや、来ちゃったよ。Iki dan Touka diperkenalkan dan mereka berdua saling memberitahu betapa besarnya rasa hormat yang mereka miliki terhadap satu sama lain, serta saling melengkapi dan menyelesaikan masalah. Iki segera menggunakan teknik pedangnya, disusul Touka yang langsung menggunakan miliknya. Touka memutuskan dia akan melawannya secara langsung, daripada mengambil jalan pengecut dan hanya bertahan lebih lama darinya. Namun sebelum mereka mendaratkan pukulan masing-masing, Iki menggunakan teknik yang lebih hebat lagi, menyebabkan darah keluar dari tubuhnya. Saat keadaan sudah tenang, Touka pingsan dan Iki dinyatakan sebagai pemenang. Di luar, Kuraudo yang mendengar pengumuman tersebut tersenyum lalu berjalan pergi. Di tribun, Nene, Torajiro, dan Kurono membicarakan tentang jurus Ito Resetsu yang digunakan Iki. Akasa yang tidak senang dengan hasil pertandingan marah dan menolak mengakuinya. Sementara itu, Iki mati-matian menjaga dirinya agar tidak pingsan sehingga dia bisa memberitahu Stella sesuatu. Saat Akasa berjalan ke lapangan untuk menghabisi Iki, Stella menjatuhkannya ke samping.
dan menjaga Iki agar tidak pingsan. Iki kemudian melamarnya di siaran langsung televisi yang dengan senang hati Stella terima. Di Akademi Hagun, 6 siswa telah terpilih menjadi perwakilan Festival 7 Badang. Mereka adalah Kanata Totokubara, Kikyo Hagure, Botan Hagure, Iki, Nagi, dan Stella. Iki terkejut ketika dirinya ditunjuk sebagai kapten. Namun semua orang berseru memberikan dukungan untuknya. Ia akhirnya menerima jabatan tersebut dengan bangga dan merasa senang karena telah diakui oleh orang lain. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Kesimpulannya, anime ini bercerita kisah Iki yang dijuluki Worst One dan tidak diakui oleh keluarganya. Namun hari-hari Iki berubah setelah bertemu Stella. Dan dengan perjuangan yang dilakukan, ia akhirnya mendapatkan pengakuan. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you and bye-bye.